Shalom, selamat pagi. Mari bersama dengan saya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita berjalan bersama Tuhan, yang terambil dari nats firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini. Hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Kami bisa bangun dari tidur kami, dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya setiap kami mendapatkan isi hati melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, kalau saja sejarah dapat diulang kembali, kalau saja saya memiliki kemampuan untuk menghidupi sebuah masa dalam sejarah umat manusia ini, maka saya memilih untuk hidup dalam kehidupan pada masa ketika Yesus ada di dunia, sedang melakukan misinya. Saya membayangkan betapa istimewanya berjalan berdampingan dengan Tuhan Yesus, mengikuti dan melihat dan bahkan terlibat dalam pelayanan bersama dengan Dia. Melayani beribu-ribu orang yang mungkin tak terhitung jumlahnya pada masa itu. Melihat setiap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, melihat perubahan sikap dan pertobatan hidup orang-orang yang mengikuti Yesus, rela meninggalkan keluarga mereka, pekerjaan mereka, hanya untuk mengikuti Yesus. Mendengarkan Yesus mengajar, mendengarkan Yesus berkhotbah, bahkan mereka menjadi saksi hidup. Mereka terlibat ketika Yesus berbagi hidup bersama dengan mereka. Rasanya sebuah hal yang sungguh luar biasa. Kalau bisa melihat setiap agenda-agenda Yesus semasa Dia ada di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan saudara? Kalau kita melihat bahkan sampai hari ini, dampak dari pelanannya, termasuk saya dan saudara. Dan itu akan terus terjadi dan akan terus ada hingga akhir zaman. Saudara yang terkasih, jika saja saya dapat hidup di masa Yesus ada di dunia ini, rasanya saya akan berkata itu adalah momentum yang begitu luar biasa. Itu adalah satu kesempatan yang hebat jika saja kita bisa mengundurkan waktu dan hidup di masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika dibandingkan dengan zaman di mana kita hidup hari-hari ini, saya pikir zaman Yesus hidup di dunia tentu secara teknisnya jauh lebih kuno. Pada masa itu belum tersedia hal-hal yang menjadi sumber kesenangan jasmani seperti yang kita miliki hari ini. Mobil misalnya, pesawat, handphone, televisi, radio, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Hari ini secara jasmani kita memiliki dan bahkan dapat mengakses dengan leluasa semua sumber daya yang diperlukan untuk meraih kesenangan dan kebahagiaan secara duniawi. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita dapat meraih kebahagiaan sejati dalam semuanya itu? Apakah kita bisa meraih kebahagiaan sejati dan mampu memberikan ketenangan bagi jiwa kita, atau bahkan mungkin kepastian akan hari depan? Saudara, dibandingkan dengan zaman sekarang ini, saya ingin mengajak kita
membayangkan kembali jika seandainya kita dapat hidup di zaman Yesus ada di dunia ini. Tentu saja apa yang saya gambarkan di awal tadi, dapat mendengar suara Yesus secara langsung, melihat Tuhan Yesus secara langsung, menggapai dan menyentuhnya secara langsung, hingga kita bisa mengalami mujizat kesembuhan, melihat secara langsung setiap karya-karyanya yang luar biasa. Kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi secara langsung kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi mungkin berbagai persoalan dan kerumitan hidup ini, tentu saja hal ini sangatlah luar biasa. Kalau dunia hari ini tidak mampu memberi kebahagiaan sejati, saya percaya Yesus mampu memberikan kebahagiaan sejati. Saudara yang terkasih, rasanya kalau kita diberi pilihan apakah hidup di masa mana, maka saya pikir rasanya kita akan memilih untuk hidup bersama dengan Yesus. Amin. Berjalan bersama dengan Dia, dan kita tidak mau meninggalkan Dia. Itulah juga yang dialami oleh sebagian banyak orang pada masa itu. Walaupun secara fisik dan jasmani pada hari ini, saudara, kita tidak dapat lagi membayangkan bentuk dan rupa Yesus, karena memang secara literasi Alkitab tidak pernah melukiskan dan menunjukkan hal tersebut tentang sebuah gambaran jelas secara fisik Yesus itu seperti apa. Namun hari ini melalui nats yang kita baca, kita dapat melihat Yesus dalam arti sesungguhnya. Rasul Yohanes berkata, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan Yohanes berkata, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, inilah berita yang dibawa oleh Rasul Yohanes bagi kita pada pagi hari. Ungkapan Rasul Yohanes ini sangat menarik. Apa yang telah kami lihat, Yohanes katakan, apa yang telah kami lihat. Dapat diartikan bahwa Rasul Yohanes ingin menyaksikan kepada kita sebuah pengalaman hidup bersama dengan Yesus pada masa itu. Dengan berkata, apa yang masih kami lihat dalam mata benak kami. Artinya saudara, apa yang dilihat oleh Yohanes masih berkilau dalam benaknya. Apa yang dia dengar masih terngiang di telinganya. Ya, Rasul Yohanes ingin mengatakan kepada kita pada pagi ini, saya adalah saksi mata dari Yesus ketika dia ada di dunia ini. Yohanes merasa istimewa bersama dengan Yesus sepanjang pelayanannya di dunia. Yohanes adalah orang yang bersandar di dada Yesus, yang menyimak setiap perkataan Yesus, bahkan bisikannya. Oleh karena itu Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Itu dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 26. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Yohanes berkata kepada kita pada pagi ini, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, Rasul Yohanes ingin mengatakan kepada kita, ya, kami memang mendapat hak istimewa untuk berbicara dan berjalan dengan Yesus pada masa itu. Tetapi, saudara juga dapat mengenalnya dengan cara yang intim, sama seperti kami mengenal Dia. Amin, saudara. Berjalan bersama Tuhan adalah tema kita pada pagi ini. Untuk melihat dan berjalan bersama dengan Tuhan pada konteks masa kini, saudara, sejatinya dapat kita lakukan dan juga kita alami. Kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa untuk mengenal Dia. Amin. Kita dapat berjalan bersama dengan Dia, berbicara dengan Dia setiap saat, memohon bimbingannya, dan berharap agar Yesus memasuki setiap segi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, berjalan bersama Tuhan Yesus akan memampukan kita melihat jauh ke depan, akan memampukan kita melihat masa depan,
Berjalan bersama Tuhan Yesus artinya berjalan bersama pribadi yang telah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, haruslah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Amin, saudara. Dan hidup menaati setiap perintah-perintah. Berjalan bersama Tuhan Yesus berarti berjalan dengan Sang Juru Selamat. Jangan lewatkan hari ini, saudara, tanpa Tuhan Yesus menyertaimu. Karena Tuhan setia dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu. Kesetiaan-Mu Tuhan jaminan bagi kami. Engkau menyertai kehidupan kami adalah sebuah hak istimewa yang kami bisa alami dan rasakan pada hari ini. Kepada kami dijelaskan bahwa kami mampu mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi. Berjalan bersama dengan Engkau. Dengan menuruti dan menaati firman. Itulah yang hendak kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah kiranya sepanjang hari pemeliharaan, tuntunan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Segala kemuliaan pujian hanya bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sukses buat kita sepanjang hari. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.